Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sifatur Rohman. Saya dari Prodi PG PAUD semester 5. Di sini saya akan membahas sedikit tentang statistika yang diampu oleh Ibu Anik Sriwaningsih. Jadi teman-teman, kita di sini akan membahas tentang pengertian statistika, manfaat statistika, terus apa sih gunanya untuk PG PAUD ini. Simak baik-baik ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita membahas dulu tentang sejarah statistika. Jadi, statistika ini memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah peradaban manusia. Jadi pada zaman sebelum Masehi itu, bangsa-bangsa di Mesopotamia, di Mesir dan di Cina itu telah mengumpulkan data statistik untuk memperoleh informasi tentang berapa pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk, berapa hasil pertanian yang mampu diproduksi, berapa cepat atlet lari, dan sebagainya. Nah, pada abad pertengahan ini, lembaga gereja menggunakan statistika untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan perkawinan. Itu menurut Purwanto di tahun 2003. Nah, statistika yang dimulai dengan pengumpulan data, penyajian data, kemudian semakin berkembang dengan ditemukannya probabilitas dan teori pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar efisien pada semua bidang, baik sosial, ekonomi, politik, manajemen, maupun teknik. Nah, jadi kenyataannya itu sebenarnya sudah diramalkan oleh seorang ahli statistik, yaitu yang bernama H.G. Wells yang hidup pada tahun 1800-an, yang mengatakan berpikir secara statistika suatu saat akan menjadi suatu kemampuan atau keahlian yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang efisien, seperti halnya kebutuhan manusia untuk membaca dan menulis. Menurut Lin tahun 2002. Mengapa statistika perlu dipelajari? Karena statistika itu memiliki kegunaan yang luas bagi pengambilan keputusan yang tepat di berbagai bidang kehidupan manusia. Karena sekurang-kurangnya ada dua alasan penting untuk mempelajari statistika. Yang pertama, yaitu statistika memberikan pengetahuan untuk mempelajari seseorang untuk melakukan evaluasi terhadap data. Nah, dengan pengetahuan statistika yang dimilikinya, seseorang itu dapat menerima, meragukan, bahkan menolak kebenaran keberlakuan suatu data. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita berhadapan dengan statistika. Contohnya apa? Contohnya yang dapat kita temukan dengan mudah akhir-akhir ini adalah hasil jejak pendapat atau polling. Bisa nih polling buat milih yang disajikan oleh sejumlah media cetak, baik surat kabar maupun masalah di ibu kota. Yang kedua, apa itu alasannya? Yaitu bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial, statistika amat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Bidang pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial akan menuntut Anda untuk mampu melakukan hal-hal. Ya, contohnya seperti jurusan PG PAUD, walaupun PG PAUD ini khusus untuk ibu guru, bagaimana cara mendidik anak, tapi PG PAUD ini juga membutuhkan pembelajaran statistika untuk suatu pembangunan sekolah, untuk suatu data-data sekolah, seperti itu. Baik teman-teman, di sini ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensia. Nah, jadi apa sih statistika deskriptif ini? Jadi statistika deskriptif ini membahas tentang cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh, meringkas dan menyajikan. Nah, statistika deskriptif ini dalam penelitian ilmu-ilmu sosial memiliki 3 kegunaan. Yang pertama yaitu kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi. Nah, untuk yang kedua, memungkinkan peneliti menyajikan ataupun menggambarkan datanya dengan teknik grafik maupun teknik numerik. Nah, yang ketiga, memungkinkan peneliti mengukur 2 karakteristik dari setiap respondennya dan selanjutnya meneliti hubungan di antara
kedua karakteristik yaitu variabel tersebut. Nah, contoh dari aplikasi statistika deskriptif ini salah satunya dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Wow. Nah, selanjutnya itu tentang statistika inferensia. Nah, yang ini itu membahas cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan yang ada dasar berkaitannya dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Statistika inferensia ini memiliki empat karakteristik ya. Yang pertama itu ya ada pengamatan secara acak, terus ada teknik cara penarikan sampel atau sampling. Terus juga ada data dalam bentuk angka atau numerical data, dan tujuan umum inferensia atau common inferential objective. Kita akan membahas tentang data statistika. Nah, data itu adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dan selanjutnya diinterpretasikan. Ini menurut Anderson di tahun 2002. Selanjutnya di sini ada penggolongan data. Nah, data itu ada golongannya. Nah, ini kalau misalkan menurut jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu ada data kualitatif. Nah, data ini yang dinyatakan dalam bentuk keterangan, kategori atau atribut, atau dengan kata lain adalah data yang tidak berbentuk angka. Contohnya apa? Seperti tingkat pendidikan TKI di Arab Saudi terdiri misalkan tamat SD, terus ada SLTP, terus ada SLTA, dan PT. Nah, terus ada lagi contohnya yaitu respon konsumen produk Indomie misalnya. Dapat berbentuk misalkan sangat suka sekali, suka atau biasa-biasa aja, ataupun kurang suka. Nah, terus juga ada merek sepeda motor yang disukai masyarakat di kabupaten misalkan Honda, ada Yamaha, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini juga ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu data yang dideskriptifkan dalam bentuk angka atau numerik. Nah, kalau tadi kualitatif itu tidak berbentuk angka, kalau misalkan data kuantitatif itu yang berbentuk angka. Contohnya seperti data tingkat deposit berjangka 1 bulan di bank misalkan. Misalkan tahun 2008 sampai 2009. Di sini juga ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah data diskrit, yaitu data kuantitatif yang didapat dari hasil hitungan. Lalu di sini yang kedua yaitu ada data kontinu. Data kontinu itu data kuantitatif yang diperoleh dari suatu kegiatan riset dalam bentuk nilai dalam suatu interval. Jadi itu untuk penggolongan data. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan dari tentang statistika ini yaitu yang dimulai dengan pengumpulan dan penyajian data. Nah, kemudian ketika statistika ini semakin berkembang dengan ditemukannya teori probabilitas dan teori pengambilan keputusan yang sangat sekali dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar efisien pada semua bidang, baik sosial, baik ekonomi, politik, manajemen, maupun teknik. Nah, begitulah teman-teman penyajian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan atau dari kata-kata saya yang kurang jelas atau mungkin menyakiti atau membuat teman-teman tersinggung, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman manfaatkan dengan baik. Baik, segitu saja pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.